Assalamualaikum Bu Dar. Sedang apa Ki sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ini saya sedang membuat Pak, perangkat pembelajaran. eh, terima Bu Dar. Kalau saya minta maaf Bu Dar kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Bisa? Oh, tentu saja. Boleh Pak, boleh, boleh. Ya. Kebetulan perangkat pembelajaran saya ini juga sudah mau selesai. Iya. Ada ini sedikit yang mau saya bicarakan sama Bu Darma. Tunggu dulu, saya merekam ini. Kita. Saya? Iya, sementara Oh, bareng ini. Iya. Ada sedikit ini mau saya bicarakan dengan Ibu Darma. Bisa? oh, bisa sekali Pak. Oh iya, sini Ki dulu, duduk-duduk. Kita ngobrol santai. Iya, iya, iya. Siap Pak, siap. Oh iya, tidak mengganggu ini Budar. Tidak Ji Pak. Dengan senang hati bisa bicara dengan Bapak. Iya, Ibu Dar. Akhir-akhir Ya. ini saya lihat Ki kayak galau, kayak dilanda Ki keresahan, dan saya juga apa namanya ingin saya mau mengetahui kan apa yang bikin Ki galau sebenarnya, keresahan apa yang bikin Ki resah begitu. Oh, baik Pak. Semoga dengan pertemuan kita ini mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ya. Ini Iya, Bu Dar. Coba Bu Darma ceritakan Ki apa yang membuat Ki resah selama ini, saat ini, apa yang membuat Ki galau begitu ya? iya, begini Pak. Kemarin saya sempat ditegur kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan saya dalam mengajar selama ini. Oh, berarti ketidakdisiplinan jadi ditegur maki kepala sekolah tak? Iya betul Pak. Jadi sering-sering maki ini ditegur sama kepala sekolah tak? Atau Iya Pak. bagaimana baru Pi? Kemarin baru mulai. Oh, baru ki mulai ditegur. Iya. Tapi memang sering maki terlambat. Ya karena tugas ini ya. Oh iya benar. Terus Ibu Dar, kalau boleh tahu apa alasannya Ibu Darma ini untuk ketidakdisiplinannya yang membuat sering akhir-akhir ini terlambat? Begini Pak, biasa saya datang ke sekolah terlambat bukan karena tidak punya alasan, tapi ada masalah lain yang harus saya selesaikan dulu sebelum ke sekolah. Saya harus menyiapkan keperluan ibu di rumah karena kebetulan ibu saya lagi sakit di rumah, jadi harus diurus setiap pagi sebelum saya berangkat ke sekolah. Jadi itu alasannya, sebelum berangkat ke sekolah harus mempersiapkan semua keperluan ibu dulu baru berangkat ke sekolah. Oh begitu Bu Darti. Iya betul. Jadi kira-kira itu Bu Dar, apakah menurut Bu Darma itu masalah tak melanggar kedisiplinan seperti apa yang kepala sekolah keluhkan atau bagaimana? Sebenarnya saya menyadari bahwa ini memang sebenarnya dari kedisiplinan melanggar, karena setiap hari saya datang terlambat ke sekolah meskipun sebenarnya saya sudah izin sama kepala sekolah. Oh iya benar. Jadi mungkin kalau sekali dua kali kita terlambat itu mungkin masih bisa ditoleransi oleh kepala sekolah. Cuman kita juga memaklumi toh, kalau sudah setiap hari pasti ditegur sama kepala sekolah tak. Karena kan kita juga sebagai guru,
kita kan juga sebagai guru harus memperlihatkan contoh yang baik pada siswata, supaya bisa menjadi teladan untuk murid-murid juga nanti ke depannya. Terus apa yang menjadi maksudnya keresahan Ibu selama ini? Betul, saya memang merasa kurang disiplin Pak selama ini. Yang menjadi kesalahan saya tidak enak ke kepala sekolah karena sudah ditegur, saya sedikit-sedikit kurang menerima, karena saya punya alasan kenapa saya terlambat ke sekolah, bukan tanpa alasan. Seperti itu Pak. Oh begitu Di. Jadi berarti Ibu Dharma itu berarti kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Bu Irma ditegur oleh kepala sekolah. Terus Ibu Dharma juga resah karena teguran dari kepala sekolah Di. Iya. Iya. Terus menurut Ibu Dharma, bagaimana sikap tak Ibu Dar dengan keresahan tak ditegur sama kepala sekolah, bagaimana keresahan tak? Sebenarnya saya menyadari dan menerima dan sadar bahwa apa yang saya lakukan memang salah Pak, tapi kemarin itu sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang harus saya lakukan. Jadi Ibu Dharma, apa yang akan kita lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan itu? Apa yang mau kita lakukan? Begini Pak, rencana saya itu ini saya akan menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak canggung lagi antara saya dengan kepala sekolah. Terus bagaimana Ibu Dharma memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Bagaimana cara memperbaiki kedisiplinan? Nah itu media Pak, saya bingung ini bagaimana agar saya bisa disiplin tapi juga bisa mengurus ibu saya dengan baik di rumah. Jadi menurut Ibu Dharma, kekuatan apa? Maksudnya apa kekuatan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keduanya supaya bisa berjalan dua-duanya, jaga juga ibu tidak terlambat juga datang ke sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya biasa bangun pagi-pagi dan sebenarnya ada juga kakak sepupu yang bisa saya titipkan untuk ibu saya, karena kebetulan saya juga ada anak yang diantar di TK. Iya, sudah sangat bagus bagus sekali itu solusi ta. Terus sudah sangat luar biasa itu solusi sama yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang Bu Dharma hadapi. Ya menurut saya itu sudah bagus yang solusi dan yang kita sampaikan tadi, itu solusinya sudah sangat bagus menurut saya. Iya. Alhamdulillah ya Pak, kalau ini sudah bagus, berarti sekarang saya sudah merasa lega karena saya sudah jujur dan saya juga tidak takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah saya ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya nanti salah langkah. Iya Bu. Ya syukurlah itu kalau begitu Bu Darti. Jadi Bu Dharma dengan rencana tadi, komitmen apa yang akan Bu Dharma komitmen apa yang akan kita jalankan untuk rencana yang tadi yang kita katakan?
Apa rencana? Mengenai oh iya iya, mengenai komitmen itu tentang mengenai hubungan dengan kepala sekolah itu, saya sebagai bawahan harus mengutarakan permohonan maaf saya kepada atasan saya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Iya benar. Itu sangat maksudnya bagus sekali itu ide tak. Jadi semoga dapat terselesaikan masalah tak, tidak terlambat maki juga, jalan mi juga maksudnya bisa maki juga jaga orang tua tak, tidak datang maki lagi terlambat ke sekolah. Terus suasana hati tak juga adem mi, tidak merasa resah maki galau gara-gara keterlambatan tak begitu. Iya Pak, amin. Terima kasih banyak Pak ini untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit agak lega. Semoga nantinya menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi murid saya. Iya Bu. Oke Bu. Itu yang mau saya kita tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu tak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian lagi ya? Iya, gantian lagi. Berapa menit tadi videonya Pak? Berapa menit tadi? 15 menit Kak, 15 menit. 15 menit. Baik. Ya, jadi kita 15 menit tak? Cukup ya. 30. Assalamualaikum Pak Amin. Sedang apa? Waalaikumsalam Budar. Lagi duduk-duduk nih Budar. Kenapa Ki? Begini Pak. Kalau saya mengganggu waktu tak sebentar, boleh Ci? Iya, bisa Ji Budar. Enggak aneh juga udah sibuk Ji. Oh iya, terima kasih. Mari kita duduk sama-sama ya sambil ngobrol santai saja ya Pak. Ya, sudah. Begini Pak, ngomong-ngomong apa yang Bapak ingin sampaikan kepada saya, kelihatannya Bapak ini sangat mempunyai masalah yang luar biasa. Oh iya Budar. Jadi yang ingin kayaknya seru sekali gini mau bicara Budar, ini kayaknya ada seru sekali yang mau kita tanyakan Budar. Iya, jadi ini Budar tentang perangkat pembelajaran dan ketidakdisiplinan saya karena sering kedatang terlambat. Nah ini ditegur sama kepala sekolah. Baik, semoga dengan pertemuan ini ya, coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak ditegur dengan kepala sekolah. Jadi sebenarnya ini sudah beberapa kali datang terlambat, jadi baru karena tegur kepala sekolah. Jadi saya ditegur sama kepala sekolah karena di rumah juga saya jaga mertua yang lagi sakit, terus jarak rumah juga jauh, jadi itu yang buat Kak sering terlambat, makanya dipanggil sama kepala sekolah dan ditegur gitu Budar. Oh, berarti ketidakdisiplinan ya, sehingga Bapak mendapat teguran dari Ibu kepala sekolah ya. Iya Budar, itu yang semoga dengan pertemuan ini ada solusi yang bisa kita berikan untuk saya Budar, bagaimana supaya tidak terlambat lagi, bagaimana supaya berjalan dua-dua ini ini kegiatanku tidak terlambat ke sekolah, saya jaga juga mertuaku, pokoknya jalan semua pekerjaan. Oh begitu masalahnya ya Pak. Menurut Bapak, apakah dengan melanggar kedisiplinan seperti itu
apa ya, kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Sebenarnya melanggar Budar, karena memang bukan bisa 1-2 kali saya melanggar, tapi sering nih. Makanya itu saya juga sebenarnya sadari bilang salah ini karena terlambat Kak, tapi satu sisi saya sebagai ini juga harus menjaga orang tua yang ada di rumah yang sakit mertua, gitu. Karena betul sekali itu Pak, kalau datang terlambat sekolah itu 1-2 kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi, tapi kalau sudah berkali-kali pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Jadi apabila ada yang memang salah dan harus ditegur, pasti itu kita sebagai guru seharusnya menjadi contoh teladan bagi murid-murid kita. Nah, mengenai hal ini, lalu apa yang akan menjadi keresahan Bapak? Iya Budar, jadi betul Budar memang saya itu merasa kurang disiplin Bu. Jadi yang menjadi keresahan saya itu saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan, memang seperti itu, saya punya alasan untuk maksudnya ada alasanku karena kenapa saya terlambat gitu Benar. Begitu Iya. Berarti karena Bapak kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah dan ini Bapak resah karena teguran kepala sekolah yang kurang Bapak terima sebab ada alasan di balik keterlambatan itu ya Pak. Jadi, iya, pasti ada alasannya, tidak mungkin terlambat begitu saja. Sekarang jadi menurut Bapak bagaimana dengan sikap Bapak tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar, bahwa apa yang saya lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin kan sedikit terbawa emosi karena saya juga bingung Kak, apa yang mau saya lakukan. Ya begitu Bu. Ya. Jadi apa yang Bapak akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak tersebut? Jadi rencana saya itu ingin menemui kepala sekolah. Saya temui dulu kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Gitu. Lalu bagaimana Bapak memperbaiki kesalahan atas masalah kedisiplinan Bapak? Nah itu Budar yang saya bingung bagaimana agar saya bisa Kak disiplin tapi juga bisa Kak jaga mertuaku di rumah. Iya. Menurut Bapak kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya? Begini Budar, kan saya juga terbiasa bangun pagi. Bangun pagi dan sebenarnya saya juga ada kakak ipar di dekat rumah. Jadi kebetulan dari itu anaknya juga masuk TK yang sama jadi bisa saya titipkan sama kakak iparku. Gitu, Oh iya. Oh sangat bagus sekali nih itu cara solusi yang akan dilakukan Bapak ini sudah sangat luar biasa sekali ya dalam mengatasi masalah Bapak hadapi. Itu sudah luar biasa sekali Pak. Iya Mbak, alhamdulillah Budar. Jadi sekarang itu saya merasa lega karena jujur saya juga takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini karena sudah berurusan dengan kepala sekolah. Agak khawatir takutnya salah langkah. Ya syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Nah lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa
yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Baik Budar, jadi mengenai rencana saya itu, saya kedepannya akan lebih, saya akan kepala sekolah agar mengutarakan, saya mau minta maaf, ketemu dulu sama kepala sekolah untuk meminta maaf. Terus saya akan bagaimana memperbaiki kedisiplinan saya ke depannya. Saya juga akan lebih awal datang ke sekolah lagi, tidak terlambat lagi. Terus saya akan tapi sebelumnya bicara dulu sama kakak iparku, bisa jika najaga nanti tuh mertua. Jadi bisa jalan dua-dua antara menjaga mertua dan datang tepat waktu ke sekolah. Iya, mungkin itu udah yang menjadi komitmen saya. Oh ya Pak, itu ide Bapak itu sudah bagus sekali nih Pak. Semoga ini dapat segera terselesaikan dan Bapak bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Ya. Oh iya Budar, makasih banyak Budar atas ide kesempatan dan luar biasa sekali ini untuk apa yang saya dapatkan hari ini. Iya, Budar. Iya, oke, kasih. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.